Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, muatan ilmu pengetahuan alam. Iya. Nah, yang pertama kita akan mengenal organ pernapasan pada hewan dan fungsinya. Nah, di sini Pak Andil sudah menyiapkan berbagai gambar organ pernapasan hewan. Oke, kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah pernapasan burung. Tahukah kamu organ pernapasan apa yang digunakan burung untuk bernapas? Iya, burung menggunakan paru-paru untuk bernapas. Nah, saat terbang, burung menggunakan pundi-pundi udara untuk menyimpan udaranya. Nah, jadi ketika terbang, burung tidak menghirup napas dari hidungnya, tapi menyimpan udara di pundi-pundi udaranya sebagai persediaan ketika dia terbang. Nah, kemudian pada reptil. Nah, reptil itu contohnya ada kadal, buaya, cicak. Nah, kira-kira apa ya organ pernapasannya? Nah, reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan, lalu masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, nah ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian pada pernapasan amfibi. Nah, kalau mendengar kata amfibi, hewan apa yang terlintas di pikiranmu? Ya, salah satu contohnya adalah katak. Pada daur hidup katak yang sedang berkembang, sebelum dewasa dia berupa berudu. Berudu bernapas menggunakan insang. Ya. Kemudian ketika katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian selanjutnya adalah pernapasan ikan. Nah, ikan menggunakan insang untuk bernapas. Dinding paru dan insang sangat tipis dan berisikan tabung-tabung kecil yang mengalirkan darah. Hal ini berarti kapiler bersentuhan dengan udara atau air dari luar dan memungkinkan oksigen masuk melalui dinding tipis dan ke dalam darah. Tentu saja yang akan dialirkan ke seluruh tubuh adalah oksigen ya. Kemudian pada cacing. Nah, kira-kira apa ya organ pernapasan cacing itu? Nah, ini dia cacing. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulit. Nah, kalau anak-anak melihat cacing atau memegang cacing, tentunya permukaan kulitnya lembab ya, basah begitu ya. Nah, kulit cacing itu memang terjaga kelembapannya sehingga selalu basah dan berlendir. Kulit yang basah dan berlendir itu memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, sedangkan ini adalah pernapasan serangga. Nah, serangga bernapas menggunakan trakea. Udara masuk melalui lubang-lubang yang sangat kecil yang berada di sisi samping serangga. Lubang ini disebut dengan stigma. Stigma berfungsi sama seperti hidung sebagai tempat keluar masuknya udara. Udara dari stigma dialirkan oleh pembuluh-pembuluh yang tersambung ke trakea. Udara ini disebarkan ke seluruh tubuh serangga. Nah, tadi kita sudah belajar tentang organ pernapasan hewan ya anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Nah, ini dia. Ternyata ketika dilihat dari dalam, organ pernapasan kita ini sangat kompleks ya, sangat banyak organ-organ penyusunnya. Nah, Pak Andal akan mengajak anak-anak untuk menyimak bagaimana sistem pernapasan manusia bekerja. Kita simak baik-baik ya. Kita lihat video berikut ini.
Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan.
Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya.